warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igna Westiawati. Di sini saya akan membahas mengenai abnormalitas dan juga kelainan kromosom. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kromosom. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisikan DNA dan juga informasi genetik di dalam sel. Bagian kromosom itu ada dua. Yang pertama adalah sentromer dan yang kedua adalah lengan kromosom. Lalu jumlah kromosom pada manusia yaitu adalah 46 buah atau 23 pasang. Dengan formula kromosom pada pria itu ada 46 dengan 44 plus XY, dan pada wanita adalah 46,44 plus XX. DNA atau nukleotida terdiri dari satu molekul gula, satu molekul fosfat, dan juga satu molekul basa nitrogen. Selanjutnya adalah perbedaan antara DNA dan juga RNA. DNA itu yang pertama adalah dapat ditemukan di nukleoid atau nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas, berbentuk rantai ganda, dan komponen gulanya deoksiribosa. Sedangkan RNA itu ditemukan di nukleus, sitoplasma, dan juga ribosa, berbentuk rantai tunggal pendek dan komponen gula ribosa. Selanjutnya adalah penyakit atau kelainan genetik, itu ada dua. Yang pertama adalah kelainan kromosom, dan yang kedua adalah mutase basa DNA atau mutasi dari basa DNA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mutasi. Nah, mutasi ini adalah perubahan materi genetik pada suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya yang disebabkan oleh kesalahan reolikasi materi genetika. Nah, jenisnya materi atau mutasi ini itu ada dua. Yang pertama itu ada mutasi gen, dan yang kedua ada mutasi kromosom. Nah, untuk gen mutasi atau gen mutation ini terjadi akibat adanya suatu perubahan susunan dari basa DNA seperti mutasi gen pada hemoglobin. Yaitu seperti contohnya adalah anemia sel-sabi dan juga talasemia. Yang selanjutnya adalah kromosom mutasi atau mutasi kromosom. Itu dapat berupa kelainan jumlah kromosom, kelainan struktur kromosom. Seperti abnormalitas dari kromosom total, itu yang pertama ada poliploidi, adanya perubahan seluruh pada kromosom, atau aneuploidi, yaitu perubahan pada sebagian pasangan kromosom saja. Dan setiap aneuploidi ini akan diberikan akhiran somi. Selanjutnya adalah autokromosom atau autosom kromosom total abnormalitas. Yang pertama itu ada sindrom Patau dengan materi genetiknya 47XX-XY plus 13. Yang kedua adalah sindrom Edward 47XX-XY plus 18. Dan juga sindrom Down atau sindroma Down itu 47XX+XX-XY plus 21. Lalu yang selanjutnya itu ada division of syndrome Down. Itu ada sindrom Down primer atau pada trisomi 21 dengan penulisan genetiknya 47XX-XY plus 21. Ada sindroma Down sekunder itu 46XX-XY plus 21 min 14/15. Selanjutnya ada sindroma tersier atau mozaik. Setelah autosom kromosom dan juga division of syndrome Down, selanjutnya ada gonosom kromosom abnormality. Itu yang pertama ada sindroma Turner 45XO, sindroma Klinefelter ada 47XXY, dan juga sindroma triple X itu ada 47XXX. Sedangkan sindroma diplo itu ada 47XYY. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pewarisan pada genetik. Pewarisan pada genetik ini dengan letak kromosom, pewarisan secara autosomal yaitu berupa dominan dan resesif, pewarisan secara terangkai seks,
atau pewarisan terangkai X dan pewarisan terangkai Y resesif. Penyakit yang diwariskan secara autosomal dominan adalah polidaktili, retinal aplaksia, dan juga katarak, serta penyakit-penyakit yang lainnya yang menyertai. Lalu untuk selanjutnya adalah pewarisan yang diwariskan secara gen autosomal resesif, itu ada cystic fibrosis, anemia sel sabit, thalassemia, dan juga albinisme. Untuk pewarisan terangkai X dominan itu ada penyakit rachitis yang ada resisten terhadap vitamin D, lalu adanya gigi coklat. Selanjutnya adalah pewarisan terangkai X resesif, yaitu dengan adanya penyakit buta warna merah hijau, biasanya untuk warna merah dan juga warna hijau, lalu anonychia atau anonychia, lalu hemofilia dan hidrosefali. Selanjutnya pewarisan terangkai Y resesif itu ada gen WT atau gen Webtoons dan juga gen H atau gen hipertrichosis dan juga gen Hg atau gen hystérique gravior. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai kelainan kromosom seks. Di antaranya itu ada wanita dengan kromosom XX, pria XY, pria dengan sindroma Klinefelter itu XXY, serta pria dengan sindroma Supermel itu ada XYY. Sedangkan untuk wanita sindroma Turner itu ada XO, wanita dengan sindroma superfemale itu ada XXX. Nah, pada tanda klinis pada kelainan kromosom seks itu ada beberapa penyakit yang menyertainya seperti retardasi mental, kelainan pertumbuhan, serta umumnya dapat hidup mandiri untuk pasien dalam kelainan seks atau kelainan kromosom seks. Selanjutnya itu ada sindrom Klinefelter 47, itu XXY dengan fenotip postur tubuh tinggi kurus, lalu tungkai pada kakinya panjang, disertai dengan ginekomastia, testis kecil, libido menurun, steril, retardasi mental, lalu adanya gangguan kesulitan pada saat pasien belajar, entah itu dari segi menulis, membaca, maupun gangguan-gangguan kesulitan dalam belajar lainnya. Lalu selanjutnya ada sindroma Turner, itu ada 45XO dengan fenotip postur tubuh pendek, fibet neck, lalu adanya edema pada kaki atau adanya penumpukan cairan pada kaki. Selanjutnya ada cubitus vagus, lalu dada rata, dan juga defek skeletal. Pada sindroma Y atau ganda 47,XY, XYY dengan fenotip postur tubuh tinggi, rap muka simetris, lengan cenderung lebih panjang dari manusia pada normalnya. Lalu selanjutnya itu ada sindroma X ganda atau 47,XXX dengan fenotip postur tubuh tinggi. Beberapa pasien mengalami kesulitan belajar, seperti kesulitan dalam menulis, membaca, maupun menggambar, dan juga kesulitan belajar lainnya. Serta ada yang beberapa pasien itu ternyata dinyatakan sebagai psikopat. Untuk selanjutnya itu ada sindroma XX 46,XS dengan fenotip itu adalah laki-laki, biasanya terjang pada laki-laki, testis mengalami hyalinisasi, adanya kelainan pada meiosis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai translasi atau translokal dan delesi pada kromosom. Kelainan struktur kromosom terjadi karena translokal dan juga delesi. Jenis kelainan struktur itu ada beberapa macam. Nah, di sini saya akan menyebutkan sindrom Chiduchet, sindrom de Gaucher, sindrom de Gaucher 18 Himin, sindrom ring kromosom, dan juga sindrom azospermia atau azospermia faktor.
Nah, yang pertama saya akan membahas sindrom Chidu-Chet dengan fenotip mikrosefali, moon-like face, mulut kecil, hipertelorisme, hidung lebar, berbentuk lempeng, retardasi mental berat. Dan untuk akhirnya saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai sindrom Chidu-Chet. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sindrom de Gauche dengan 18 P men atau P negatif dan fenotip berat lahir di bawah normal atau BB bayi baru lahirnya di bawah normal, wajah bulat, low set ear, mulutnya besar atau melebar, adanya retardasi mental. Dan juga saya akan menyertakan foto dari penderita sindrom de Gauche 18 P negatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sindrom de Gauche, tetapi ini yang 18 Q negatif dengan fenotip berat badan bayi baru lahir itu di bawah normal atau di bawah standar. Lalu dia memiliki low set ear, retardasi mental, dan juga letak matanya itu dalam. Seperti biasa saya akan menyertakan gambarnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sindrom ring kromosom dengan fenotip berat lahir di bawah normal. Itu seperti hipertelorisme, adanya kelainan jantung bawaan pada bayi, dan juga mikrosefali. Dan di ini adalah gambarnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sindroma azoospermia factor dengan delesi lengan panjang, kromosom Y, azoospermia, dan juga adanya faktor genetik. Berikut adalah gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dimohon untuk like, subscribe, dan juga komennya.